Resmi deklarasi, Partai Masyumi aktif kembali. Partai Masyumi kembali aktif setelah deklarasi resmi pada Sabtu 7 November 2020 yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-75 Partai Masyumi. Deklarasi partai yang didirikan pada 1945 ini dilakukan di Gedung Dewan Dakwah Jakarta Pusat pada Sabtu 7 November 2020. Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis atau BPU-PPII, Khalil Ridwan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini mendeklarasikan kembali aktifnya Partai Politik Islam Indonesia yang dinamakan Masyumi. Kata Khalil dalam deklarasi yang disiarkan secara virtual pada Sabtu 7 November 2020. Usai membacakan ikrar, pada peserta deklarasi langsung memekikan takbir. Deklarasi ini rencananya juga akan mengumumkan calon Majelis Syuro Partai Masyumi. Adapun calon-calon Majelis Syuro diantaranya mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abdullah Hemahawa, mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Taban, Wassekjen MUI Tengku Zulkarnain, budayawan Ridwan Saidi, hingga Kiai Abdul Rashid Syafi'i. Sebelumnya, Sekretaris Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis BPU-PPII, Taufik Hidayat, mengatakan kebangkitan Masyumi ini didasari dengan kerinduan akan partai Islam ideologi seperti Partai Masyumi masa lalu. Ia mengatakan pihak-pihak di belakang Masyumi kali ini merasakan sudah sedikit sekali partai politik yang ideologis baik kebijakannya maupun integritas para politisnya. Kerinduan tersebut muncul karena mayoritas para politisi Masyumi adalah orang-orang yang kuat pembelaannya dan mampu menunjukkan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia melalui ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kata Taufik seperti dikutip dari situs resmi Masyumi. Partai Masyumi yang sudah bubar di era Presiden pertama RI Soekarno dideklarasikan kembali. Deklarasi dipimpin tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Khalil Ridwan. Tanda tangan deklarasi Partai Masyumi digelar di Aula Masjid Furqon, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat pada Sabtu 7 November 2020. Acara ini juga digelar via telekonferensi. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Badan Bapak Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan, ujar pemandu acara. Selesai penandatanganan secara simbolis, Ahmad Khalil memberikan pidato politik dan menyinggung soal kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. Dia juga berbicara tentang Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 75 tahun kita merdeka, ada organisasi NU yang anggotanya puluhan juta. Ormas Muhammadiyah anggotanya jutaan. Pak Ma'ruf Amin memberikan jasa yang sangat besar pada kemenangan Jokowi. Atas nama Ormas NU, jika masa puluhan juta Ormas NU mendukung Jokowi, menjadikan Jokowi menang mengalahkan Prabowo, capres dari ulama dan umat Islam. Masyumi Report, salah satunya dideklarasikan tokoh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Tokoh-tokoh berhimpun menggegas kembali bangkitnya Masyumi. Disebut sebagai Masyumi Reborn atau terlahir kembali. Kata MS Kaban kepada Detikkom. MS Kaban adalah mantan Ketua Umum PBB yang belakangan menjadi salah satu dari sederet nama dalam komite khusus kami. Pantauan di lokasi, tanpa hadir Amin Rais, Ahmad Yani, hingga Abdullah Hehamahua. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi dianggap sebagai gerakan politik yang mampu menyatukan seluruh golongan Islam di Indonesia. Masyumi nyatanya punya pertautan politik yang erat dengan kekuasaan di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Sekalipun telah dibubarkan, nyatanya baik Masyumi maupun Ansir masih mewariskan garis politiknya di Indonesia hingga hari ini. Lalu, seperti apa warisan politik tersebut? Get your coffee and let's get it started. Akar sejarah Masyumi tidak bisa dilepaskan dari Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI yang berdiri pada tahun 1937. Organisasi ini awalnya didirikan untuk mengkoordinasikan perjuangan umat Islam melawan Belanda. Saat Jepang menguasai Indonesia, organisasi tersebut diubah menjadi Masyumi pada 24 Oktober 1943. Kala itu Jepang ingin menggalakkan propaganda politik untuk menggalang dukungan dalam Perang Pasifik. Jepang melihat upaya menjalin kedekatan dengan Masyumi lebih menguntungkan mereka karena punya jaringan hingga ke pedesaan dan mampu menggerakkan masyarakat menjadi buruh maupun tentara.
Sementara Masyumi melihat Jepang sebagai batu loncatan untuk menghalau Belanda dan meraih kemerdekaan. Pada awalnya, Masyumi merupakan perhimpunan yang berisi organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, serta organisasi pendukung lainnya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, muncul dorongan agar Masyumi berubah menjadi partai politik. Maka diadakanlah Muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta pada 7 dan 8 November 1945 yang dihadiri oleh hampir semua tokoh berbagai organisasi Islam dan disepakati bahwa Masyumi berubah menjadi partai politik. Walaupun demikian, sosok Natsir dianggap sebagai pemimpin yang moderat. Dalam salah satu kesempatan, Bung Hatta bahkan pernah menyebut bahwa Natsir adalah anak kesayangannya Soekarno, dan beberapa pidato Soekarno pun sempat dibuat oleh Natsir. Tahun 1958 misalnya, ia mengkritik keras gagasan Nasakom yang dicetuskan oleh Soekarno. Natsir juga mengecam kebijakan Soekarno yang menerbitkan Dekrit 1959 dan kebijakan Soekarno membubarkan DPR. Sekalipun Masyumi telah dibubarkan, warisan politiknya dalam garis politik Natsir tetap hidup. Setelah keluar dari penjara pasca jatuhnya Soekarno, Natsir melanjutkan panggilannya sebagai pendakwah. Natsir juga disebut berjasa pada Soeharto, terutama dalam konteks membangun hubungan dengan negara seperti Jepang, sekalipun juga tetap keras mengkritiknya. Putri Natsir, Aisyah Natsir Rahim, menuturkan bahwa ayahnya adalah salah satu yang meyakinkan pemerintahan Jepang terkait kesungguhan pemerintahan Orde Baru mewujudkan pembangunan ekonomi ketika pada tahun 1968 ia berkunjung ke Tokyo. Itulah awal kedekatan Jepang dengan Soeharto. Audrey R. Kahin dalam biografinya tentang Natsir menyebutkan bahwa sejak tahun 1950-an, Natsir telah punya hubungan yang dekat dengan birokrat Jepang bernama Takeo Fukuda. Posisi Fukuda yang ada di pemerintahan disebut menjadi alasan Natsir mampu memanfaatkannya untuk meyakinkan Jepang menjalin hubungan dengan pemerintahan Soeharto. Fukuda kemudian menjadi Perdana Menteri Jepang antara tahun 1976 sampai 1978. Warisan Natsir yang lain adalah Lembaga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang didirikannya pada tahun 1967. Dari lembaga inilah muncul sosok Yusril Iza Mahendra, tokoh yang kemudian identik dengan Partai Bulan Bintang yang masih ada di panggung politik nasional hingga saat ini. Pandangan politik Yusril juga dianggap banyak dipengaruhi oleh Natsir, sementara PBB dianggap sebagai partai yang meneruskan garis politik Masyumi. Yusril memang cukup dekat dengan Natsir dan menyebut Natsir sebagai gurunya. Kerap dijuluki sebagai Natsir muda dan partainya PBB disebut sebagai penerus Masyumi, Yusril memang mewarisi garis politik Natsir termasuk dalam konteks relasi sosial politiknya. Hal inilah yang disebut-sebut memungkinkan PBB, sekalipun dengan suara hanya 0,79% pada pemilu 2019, bisa bertahan hingga saat ini. Selain Yusril, organisasi lain seperti Persaudaraan Muslimin Indonesia atau Parmusi juga disebut mewarisi cita-cita Masyumi. Kini, Parmusi dipimpin oleh Usama Hisam, sosok yang mengklaim mewarisi cita-cita tersebut dan mencuri perhatian ketika sempat bergesekan dengan Persaudaraan Alumni 212. Ada mantan penasihat Persaudaraan Alumni 212 Usama Hisyam dan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Andre Rosiade. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan tulisan dari Pak Usama dalam yang akhirnya ramai dibahas ketika menyebutkan Prabowo marah sebelum pendaftaran Capres dan Cawapres. Kenapa alasannya saat ini baru ditulis? Begini, jadi saya harus luruskan ya. Mengapa muncul tulisan itu karena ada masalah. Jadi beberapa hari sebelumnya ada sebuah tulisan dari tim sukses Pak Prabowo yang diviralkan ya. Jajang Nurjaman itu menulis dengan judul Lanyala, Usama Hisam dan Jokowi. Nah di situ disebutkan bahwa saya keluar dari PA 212 itu karena saya menjadi operator politik. Produk atau
kesimpulan-kesimpulan yang akan penting untuk bangsa ini. Kita berharap bahwa Parmusi ke depan akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi bangsa.